Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noviro dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur modal dalam keuangan syariah dan juga fungsi modal bagi perusahaan. Jadi struktur modal dalam keuangan syariah yaitu merujuk pada kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan oleh entitas yang digunakan oleh suatu entitas untuk membiayai operasional dan juga investasinya. Jadi dalam konteks syariah di sini struktur modal harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan juga kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Lanjut ke modal memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama pembiayaan operasional, yang kedua investasi, yang ketiga pengelolaan risiko, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan. Dimana yang pertama itu pembiayaan operasional di sini memberikan atau menyediakan dana untuk kebutuhan sehari-hari dan juga pengeluaran rutin. Dan yang kedua yaitu investasi, di mana memfasilitasi ekspansi bisnis dan investasi dalam aset tetap. Yang ketiga pengelolaan risiko, yaitu memberikan bantalan keuangan untuk menghadapi risiko dan juga ketidakpastian. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan, yang mana modal yang kuat meningkatkan kepercayaan bagi investor dan juga kreditor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afrizal Zulfi Putra akan menjelaskan tentang materi sumber-sumber modal. Nah, untuk sumber modal sendiri itu ada dua, yaitu sumber modal sendiri atau owner equity, yang kedua itu ada modal venturer atau patungan bisnis. Sebenarnya juga ada sumber modal lain, yaitu sumber modal perhutangan. Nah, langsung saja saya mulai. Untuk sumber modal sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumber modal saham. Sumber saham sendiri itu adalah artinya surat kepemilikan suatu perusahaan yang kita punya atau kita beli gitu. Ketika kita mempunyai saham, berarti kita sudah memiliki sebagian dari perusahaan tersebut, atau bisa dikatakan kita adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena misal begini, ada perusahaan BBCA yang satu lotnya itu 100.000 atau berapa ya sekarang, mungkin sekitar segitulah. Saham BBCA itu satu lotnya ada 10 lembar surat kepemilikan atau 10 lembar saham gitu. Ketika kita sudah membeli satu saham dari BBCA sendiri, berarti kita udah resmi dinyatakan sebagai pemilik dari perusahaan BBCA itu sendiri. Kedua itu ada laba ditahan atau return earning, adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan atau kepada sang pemilik saham, seperti misal dividen yang tidak diberikan kepada sang pemilik saham perusahaan. Kenapa? Untuk saham ditahan ini biasanya digunakan untuk mencegah atau mengatasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misal seperti saat perusahaan mengalami krisis ekonomi, nah itu bisa menggunakan saham ditahan gitu. Saham ditahan sendiri juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengekspansi bisnis menjadi lebih luas. Ya, yang kita tahu sendiri, saham ditahan ini digunakan untuk keuntungan yang tidak diberikan kepada sang pemegang saham.
tapi dikelola perusahaan untuk menjadikan perusahaan tersebut menjadi lebih maju. Contohnya yaitu tadi untuk mengekspansi bisnis. Yang kedua itu seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk dana cadangan ketika perusahaan mengalami krisis ekonomi atau kebangkrutan begitu. Yang kedua untuk biaya operasional, pengembangan atau perawatan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu ada modal yang diperoleh dari pinjaman atau surat piutang atau juga bisa dikatakan sebagai obligasi. Surat piutang ini bisa kita dapatkan juga karena obligasi juga itu termasuk dari instrumen pasar modal gitu. Yang ketiga ada venturer, modal venturer atau bisa juga disebut sebagai patungan bisnis. Contohnya begini, semisal kita punya suatu bisnis tetapi kita tidak punya modal di dalamnya untuk mengembangkan bisnis tersebut, kita bisa melakukan modal venturer atau penggabungan dana gitu, atau nama istilahnya itu adalah patungan. Kayak misal kita punya perusahaan yang bagus tapi kita gak punya dana untuk mengembangkan perusahaan tersebut, kita bisa menawarkan kepada orang-orang untuk menarik investor untuk join ke perusahaan kita. Ketika mereka tertarik ke perusahaan kita dan mereka mau patungan, mereka ngasih uang dan kita yang mengelola dari uang tersebut. Untuk modal venture ini sendiri tidak hanya berupa uang, bisa berupa pengalaman atau relasi yang dimiliki oleh sang penyumbang modal tersebut. Nantinya rugi atau laba itu ditanggung berdua begitu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Diosana dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan teori struktur modal. Struktur modal merujuk pada kombinasi utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya. Adapun teori penting tentang struktur modal yang telah dikembangkan dalam literatur keuangan, yaitu 1. Teori Modigliani dan Miller. Dalam kondisi pasar sempurna, struktur modal atau kombinasi utang dan ekuitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, teori trade-off, yaitu perusahaan menyeimbangkan antara manfaat utang seperti penghematan pajak dengan biaya kebangkrutan untuk menentukan struktur modal yang optimal. Yang ketiga, teori pecking order. Perusahaan lebih memilih pendanaan internal atau laba ditahan, kemudian utang, dan terakhir menerbitkan saham baru. Karena ada asimetri informasi antara manajemen dan investor. Yang keempat, teori Egan, yaitu utang dapat memaksa manajemen lebih disiplin dan menggunakan uang, mengurangi risiko pengeluaran. Yang kelima, teori signaling, yaitu keputusan struktur modal memberikan sinyal ke pasar tentang prospek perusahaan. Misalnya, penerbitan utang tidak bisa dianggap sebagai sinyal positif. Yang keenam, teori market timing, yaitu perusahaan memiliki struktur modal berdasarkan kondisi pasar, seperti penerbitan saham saat harga tinggi atau penerbitan utang saat
suku bunga rendah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Namia Bila dari kelompok 1. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang Capital Adequacy Ratio, bisa disebut dengan CARE, di perbankan Indonesia. Di Indonesia diatur oleh OJK dengan standar minimum 8% untuk bank umum. CARE dihitung dari modal inti atau tier pertama dan modal tambahan tier kedua terhadap aset tertimbang menurut risiko. Di sini ada juga dampaknya, yaitu stabilitas keuangan, meningkatkan ketahanan bank terhadap guncangan. Yang kedua, ketersediaan kredit. Bank dengan CARE tinggi dapat lebih mudah memberikan kredit. Yang ketiga, kepercayaan nasabah, meningkatkan keamanan dana nasabah. Dan di sini ada juga tantangan, yaitu kepatuhan. Bank kecil mungkin kesulitan memenuhi persyaratan. Yang kedua, penyaluran kredit. CARE yang ketat bisa membatasi kemampuan kredit bank. Pengawasan memerlukan pengawasan dan pelaporan yang cermat. Penerapan CARE adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rusli. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perhitungan ATMR. ATMR adalah suatu konsep penting dalam manajemen risiko perbankan. Dalam konteks ini, ATMR digunakan untuk mengukur tingkat rasio yang terkait dengan aset atau aktiva bank dengan bobot tertentu. Bank wajib menjaga rasio kecukupan modal dengan membandingkan modal yang dimiliki oleh ATMR. Untuk memahami ATMR terlebih dalam, berikut penjelasan dan langkah-langkah umum perhitungannya. Yang pertama yaitu 1. Identifikasi aset bank. Aset seperti kredit. Yang kedua itu obligasi, dan yang ketiga itu surat berharga identifikasi. Yang kedua itu penentuan bobot risiko. Setiap jenis aset diberi bobot risiko berdasarkan tingkat risikonya. Contoh, kredit biasanya diberi bobot 100%, obligasi pemerintah senilai 0,20% dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perhitungan ATMR. Mengalihkan nilai aset dengan bobot risikonya. Contoh, kredit senilai 1 miliar rupiah dengan risiko 100%, ATMR-nya senilai 100 juta rupiah. Yang keempat yaitu total ATMR. Semua ATMR dari berbagai jenis aset dijumlahkan. Yang kelima yaitu hitungan CARE. Modal bank dibagi dengan total ATMR lalu dikalikan 100% untuk mendapatkan rasio kecukupan modal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.